Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah yang senantiasa melimpahkan kita dengan rahmat karunia dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala tiada putus-putusnya melimpahkan nikmat, termasuk nikmat tentu saja nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk bisa mengaji. Dan untuk itu kita berkumpul bersama-sama pada hari ini, Ibu Bapak dan sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Kita jumpa lagi pada kajian online pada hari ini, Jumat bertepatan dengan tanggal 8 November 2024. Kita akan bersama guru kita, Ustadz Ihsan Syaban. Nah, nanti tema yang akan beliau bahas adalah kiat selamat dunia akhirat. Kita selalu dan sangat sering, saya kira, dalam doa kita memohonkan keselamatan bagi diri kita dan bagi keluarga kita. Keselamatan apa ya? Keselamatan dunia akhirat. Doa yang tepat saya coba sampaikan di bagian opening tadi. Itu saja, salam dan salawat bagi junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita langsung saja menyapa Ustadz Ihsan Syaban untuk segera memulai kajian online kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ahi? Alhamdulillah. Ustadz Ihsan sehat, Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan, mohon izin pada Ustadz dan pada Ibu Bapak sahabat. Subhanallah, ini saya berbahagia dan berbangga, tanda kutip ini berbangga dalam batas tentu saja dalam makna positif. Saya mengenakan kemeja koko Nibras. Dan ini kan berkat rekomendasi Alhamdulillah. Ustadz juga, bukan Semoga rekomendasi Ustadz, bermanfaat. Nibras. Semoga bermanfaat, insya Allah sangat bermanfaat. Nibras, endorsement dari rekan-rekan, khususnya juga endorsement dari Nibras untuk Majelis Cinta. Terima kasih pada Ustadz. Amin. Kita hari ini ngaji yang tentu saja Ustadz sudah ditunggu-tunggu, Ustadz, oleh Ibu, Iya. Bapak, dan sahabat-sahabat. Bagaimana nih kiat-kiatnya Ustadz supaya kita benar-benar bisa sebagai umat dan keluarga Muslim Indonesia betul-betul bisa memimpin diri dan keluarga untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Mohon dengan hormat Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih, Ahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Rabbil warahmatullahi wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidi khuril muhajalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama dan harus diutamakan adalah puji dan syukur kita ke Zat Ilahi Robbi yang Maha Ghafur, yang sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat untuk bangun kembali, untuk bersyukur, bertafakur, dan bertadabur. Sehingga kita bisa membawa bekal yang cukup untuk kembali ke akhirat melalui gerbang alam kubur.
Salawat dan salam semoga terlintas dan tersampaikan, tertujukan kepada manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, manusia suci yang disucikan oleh Yang Maha Suci, manusia yang the one and only yang akan menggaransi kita kelak di padang mahsyar, yang akan memberikan jaminan kelulusan dan kelolosan kita agar kita bisa kembali ke rumah kita yang Allah sudah ciptakan dari zaman dahulu. Dari belum kita diciptakan, Allah sudah ciptakan rumah kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah majelis cinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baru pertama saya menyampaikan materi di majelis ini, maka materi yang paling basic yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana agar barokah, agar selamat dunia dan akhirat. Ada beberapa poin dan variabel yang harus kita laksanakan dan harus kita jadikan sebagai pedoman dalam implementasi kehidupan kita, sehingga kita bisa selamat di dalam mengarungi dunia dan akhirat. Saya bukan orang benar, saya juga bukan orang soleh, tapi saya ingin menuju kepada manusia yang soleh dan manusia yang benar, yang tentunya dirindukan oleh para penghuni langit. Lantas bagaimana caranya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita berkah di dunia dan di akhirat? Mohon izin sebelumnya saya ingin menyapa juga, ini ada beberapa sahabat saya yang hadir, yakni Bapak EFS Magdi. Mungkin ada beberapa nama yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Cinta yang mudah-mudahan majelis ini luar biasa, stripping tiap hari. Dan saya ikut menyebarkan ini semua bukan hanya yang saya pribadi tapi juga yang strippingnya. Sehingga setiap minggu majelis ini Jazakallah. lebih kaya dengan jamaah karena sejatinya manusia yang paling keren, yang paling canggih, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang memberikan manfaat untuk umat, manusia yang memberikan khidmat kepada umat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama variabelnya adalah untuk selamat di dunia dan di akhirat menjadi insan hamba Allah yang pandai bersyukur. Mana dalil naklinya? La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adabil lasadid. Barang siapa yang bersyukur, berterima kasih kepadaku, maka aku akan lipat gandakan nikmat yang aku berikan kepadamu. Dan jangan pernah engkau berpikir melakukan atau apapun bentuknya untuk ingkar dariku karena azabku teramat pedih. Ya, itu gambaran bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat apapun. Contoh saja hari ini. Kita bangun tidur. Apakah kita sudah membaca doa? Apakah kita sudah mengucapkan alhamdulillah? Ya, karena bersyukur, menjadi insan yang bersyukur itu bisa dikategorikan pertama adalah mengucapkan dengan lisan. Sebelum mengucapkan dengan lisan adalah mengucapkan di dalam hati. Meyakini bahwa kita sudah menjadi orang pandai bersyukur. Alhamdulillah. Ya Allah, saya masih bisa hidup. Masih sehat. Nah, setelah itu ucapkan dengan lisan, lakukan dengan perbuatan. Tidak sedikit, bukan tidak sedikit mungkin ya, banyak orang hari ini yang tidur bangunnya di UGD. Yang tidur bangunnya ada di bis, meriang panas dingin. Atau mungkin yang tidur bangunnya, mohon maaf, bangunnya ada di alam kubur. Kena ini camat, akhi.
calon mati semua. Ya. Tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang bersyukur sehingga kita bisa meng-create kematian itu lebih baik. Orang itu banyak sekali meng-create kehidupan. Kehidupan kita harus baik, harus bagus, segala macam. Tapi lupa meng-create kita agar kita wafat dengan kebaikan. Kita lihat di TikTok, ya. Ada seorang bapak-bapak yang usianya mungkin ya 50-an lah ya ke atas. Wafat saat sedang joget, coba. Tapi di samping itu ada yang viral, wafat saat sedang tausiah. Wafat saat sedang memimpin sholat. Lantas bagaimana itu kita bisa create secantik itu? Wafat saat kita sholat. Wafat saat kita di dalam pengajian. Di dalam mengkaji majlis ilmu. Tolabul ilmi faridatun kulli al muslimin wal muslimat. Ya. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dari mulai kita lahir sampai kita dikafankan. Bersyukur sakaro yusakiru sukron. Terima kasih kepada siapa? Kepada Sang Maha Pencipta tentunya. Bersyukur kita masih bisa mengedipkan mata. Masih banyak orang yang tidak bisa mengedipkan mata, bolotot gitu ya. Masih banyak orang yang sakit mata. Bersyukur saat kita bisa mengucapkan lisan. Masih banyak orang yang tidak bisa mengucapkan lisan. Ya, karena stroke, karena penyakit, karena apapun juga. Bersyukur kita masih diberikan keturunan. Bersyukur kita masih diberikan istri yang baik, yang soleh. Bersyukur kita masih diberikan untuk mengkaji ilmu di majlis cinta. Bersyukur. Kita nggak pernah ngitung bangun tidur sampai tidur lagi berapa detak jantung kita. Nggak pernah ngukur. Tapi apakah pernah berterima kasih jantung kita masih berdetak? Itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu bukan hanya untuk Bapak Ibu majlis cinta saja, tapi untuk saya, remind. Bayangkan kita sudah membuka mata nih ya. Saya membuka mata, bangun tidur. Ada berapa kedipan yang kita ukur, yang kita hitung sampai dengan kita menutup mata ntar malam. Ada berapa kali, mohon maaf, ada berapa kali kita kentut misalkan. Ya, bayangin kalau kita, ini karena mungkin ini umum ya pengajiannya. Kadang-kadang saya suka bawa bahasa saya, bahasa Sunda gitu. Ada bahasa Sunda itu micung namanya. Micung itu mau kentut nggak bisa keluar. Mulesnya minta ampun. Saya pernah ngalamin. Kalau nambah angin, Bapak Ibu itu cuma 2.000. Tapi kalau ngeluarin angin 2.500 Kak atau sekitar 250 juta. Dari mana angka itu? Dari rumah sakit. Masya Allah, luar biasa. Bayangkan kalau kita menjadi pribadi yang bersyukur. Saat kita kentut saja, kita bersyukur. Saat kita sehat, kita bersyukur. Saat kita makan, contoh makan yang paling urgent. Masih banyak orang jam segini cari makan. Kurah Korea apa itu kurah Korea? Buka-buka tempat sampah, cari sisa roti, cari sisa nasi. Sementara kita buang roti dan nasi itu. Sisanya tidak pernah kita pikirkan. Saya ini sekarang dibiasakan bahwa makanan harus habis. Ya, bahkan makanan yang ya harus dihabiskan. Bahkan makanan yang sudah, misalkan habis isya makan, ya besok pagi masih aman dimakan. Dimakan. Kenapa? Itu adalah bukti implementasi kita harus pandai bersyukur. Hadir di majelis ini pandai bersyukur. Gak sedikit orang yang pengen punya ilmu, pengen belajar ilmu, gak bisa, ada aja. Nah, ini yang harus kita syukuri, Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat majelis cinta yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita suka lupa. Sekarang saya mau tanya, hari ini kita sudah bicara atau sudah menyampaikan atau sudah meyakini berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah, Tuhan yang merajai semesta alam. Siapa lagi yang merajai? Nggak ada. Orang Dia yang memberikan nyawa untuk kita. Kalau kata Allah mati, ya mati. Kalau kata Allah sakit, ya sakit. Maka bersyukurlah kita dengan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, ya, hidup sebelum mati, ya. Luar biasa. Kita suka dengar lain syakartum, lain syakartum, lain syakartum. Tapi apakah pernah kita implementasikan? Banyak, hampir seluruhnya. Para guru, para kiai, para tuan guru, para asatid menyampaikan tentang ini. Tapi pertanyaan saya, apakah masuk telinga kanan dilaksanakan atau hanya keluar telinga kiri? Saya ingin mengingatkan di sini tidak hanya untuk teman-teman atau sahabat-sahabat majelis cinta, tapi juga untuk saya pribadi dan keluarga. Bagaimana kita bersyukur anak kita masih bisa sekolah. Bagaimana kita bersyukur kita masih punya orang tua. Bagaimana kita bersyukur kita masih hidup dan bernapas saat ini. Banyak di alam kubur, alam barzah sana orang-orang yang sudah wafat ingin kembali ke alam dunia. Tapi apakah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada lah, enggak ada. Satu detik pun tidak ada kesempatan untuk kembali. Maka manfaatkanlah kesempatan ini dalam kehidupan agar kita menjadi manusia atau hamba yang pandai bersyukur. Manusia yang pandai bersyukur itu manusia yang luar biasa. Manusia yang dirindukan surga, manusia yang dirindukan oleh para penghuni langit. Itu variabel yang pertama. Variabel yang kedua adalah manusia yang berbakti kepada kedua orang tua. Ridullah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Maka murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Jadi kalau pengen dunia ini selamat, dunia akhirat, cukup minta doa sama orang tua. Yang lagi ada. Kalau yang sudah tidak ada, maka doakanlah orang tua. Kita pengen punya kekayaan, cukup minta doa sama orang tua. Bergetar aras Allah itu ketika orang tua mendoakan anak. Bergetar aras Allah ketika ayahnya mendoakan putra-putrinya, ibunya mendoakan putra-putri. Maka saya suka iri, akhi, bapak, ibu, sahabat. Saya suka iri dengan apa? Dengan manusia yang masih memiliki ibu, yang manusia yang masih memiliki lengkap ayah dan ibunya, bahkan manusia yang masih memiliki ayah. Kenapa? Karena di situ adalah letak keberkahan. Masih bisa bersilaturahmi kepada keramat hidup kita. Masih bisa membahagiakannya. Mereka tidak butuh apapun, hanya butuh kita berbakti kepada mereka. Itu pun tidak menjadi tuntutan. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan ikhlas. Ya kalau nggak ikhlas nggak bisa ngurus dari mulai lahir, apalagi ibu. Ya, mengandung 9 bulan. Bayangkan, ya bapak aja kita cobain, Pak. Kalau pengen tahu rasanya mengandung, kita cobain, Bapak. Masukin bundelan dalam perut segede yang 9 bulan aja. Cobain jalan, Pak. Cobain tidur. Maka akan ngerasain yang namanya, luar biasa itu. Seorang ibu seperti apa. Sebutlah cerita, misalkan kisah Malin Kundang. Anak durhaka kepada orang tuanya tidak mengakui ibunya. Karena malu. Maka dia dikutuk menjadi batu. Apakah itu benar Ustadz? Ya wallahu alam bisawab. Apakah benar itu Malin Kundang itu batu yang ada di sana di Padang sana? Tapi biarlah itu sebuah cerita, kalaupun memang cerita, atau biarkanlah itu sebuah kejadian yang luar biasa, tapi jadi ibroh, jadi hikmah, jadi sesuatu agar kita bisa berbakti kepada orang tua. Ingat kisah Jurais mungkin ya. Bapak Ibu ada yang kenal dengan Jurais? Atau ada yang kenal dengan siapa selain Jurais? Kita kenal Jurais. Jurais itu adalah seorang tokoh muda luar biasa.
Zurais ini orang yang berbakti kepada ibunya. Tapi ketika Zurais sedang melaksanakan sholat fardu, ibunya memanggil, Zurais tidak bisa menjawab. Hanya menzahirkan atau membesarkan suara sholatnya. Itu pun tidak bisa didengar oleh ibunya. Maka ibunya agak kesel sedikit sama Zurais. Sehingga Allah berikan ujian kepada Jurais. Yakni Jurais waktu itu ceritanya mendapatkan fitnah menghamili perempuan ya pada masanya. Saking pusingnya itu Jurais karena tidak melakukan hal tersebut, maka dia meminta doa kepada ibunya. Dia lupa apa yang dilakukan kepada ibunya sehingga dia mendapatkan ujian seperti itu. Tapi ketika itu ibunya menyampaikan, "Hei Jurais, kalau kamu memang tidak meyakini kamu melakukan hal seperti itu, maka kamu berdoa kepada Allah dan aku pun akan berdoa kepada Allah agar dibukakan jalannya." Si bayi yang sudah lahir dari jabang bayi yang sudah lahir dari perempuan itu disentuh oleh Jurais. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizatnya sehingga si bayi itu bisa berbicara bahwa dia bukan bapaknya. Ternyata bapaknya tukang cendol, tukang cendol sebelah. Yang lain maksudnya. Pada serius amat ini mukanya, ya Allah. Malum pagi-pagi hari Jumat ya, Masya Allah. Jadi ketika kita sudah berbakti kepada orang tua, maka mau minta apa sih? Mau minta apa? Dunia Allah kasih. Isinya dunia Allah kasih. Saya ini tajus binikmah ya, bukan ria. Almarhumah ibu saya pernah menyampaikan, saya dipanggil tuh kalau bahasa Sunda, kebetulan ibu saya orang Sunda, ya saya orang Aceh, tapi saya lahir di Sunda. Selalu menyampaikan begini, panggilan eh, sayang sama anak tuh ujang, itu panggilan di Sunda tuh ya, untuk anak kecil tuh ujang. Jang, saya translate aja ke bahasa Indonesia. Kalau hidup ingin mudah, maka banyaklah menuntut ilmu. Dan betul, walaupun saya habis sawah, habis rumah, fitnah di mana-mana, saya ngabisin uang orang tua. Tapi karena patokannya itu yang disampaikan oleh ibu saya, maka saya merasakan bagaimana berkeliling ke luar negeri tanpa mengeluarkan sepeser pun. Berkah dengan ilmu. Ada kali lebih dari 10 negara saya pernah kunjungin tanpa mengeluarkan sepeser. Ya maksudnya tuh ongkosnya tuh nggak dikeluarin oleh kita gitu. Yang ada yang bayarin. Karena apa? Karena ilmu. Dan kalau nggak punya ilmu mah nggak bisa Pak. Mau ugil-ugilan, ugil-ugilan, mau maksa-maksain juga nggak bisa. Orang naik pesawat di roda pesawatnya ketahuan kan gitu. Ini luar biasa berkah dari ibu saya begitu. Luar biasa. Hanya karena menuntut ilmu. Itu variabel yang kedua. Variabel yang ketiga, jangan pernah menyekutukan Allah. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Maksudnya bagaimana? Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Hanya kepada engkau lah aku beribadah dan hanya kepada engkau lah aku meminta pertolongan. Kebanyakan orang suka menyekutukan Allah dalam hal-hal kecil. Ya kalau hal-hal besar mah tuh ya mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah itu kan syirik besar gitu. Tapi syirik kecil inilah yang di dalam buku Atomic Habit, hal-hal kecil gitu ya. Hal-hal kecil yang dilakukan akan menjadi feedback yang lebih besar. Saya lagi baca buku itu luar biasa walaupun bukan orang muslim yang luar biasa. Hal kecil seperti itu bisa menjadi hal besar. Contoh saja, mungkin akhi pernah, saya nggak tahu, di sini Bapak Ibu ada yang pernah ngerasain sakit gigi nggak? Daripada sakit hati katanya kata almarhum Egi Z. Kalau ada yang pernah merasakan, bayangkan bangun tidur Bapak dan Ibu merasakan sakit gigi yang amat sangat. Oh pernah? Ya ya ya, siap Kang Heb. Bayangkan, bayangkan Bapak Ibu saat bangun tidur sakit gigi. Contohlah si bapak bangun tidur, haduh, 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 dan saya pernah ngerasain sakit itu luar biasa nggak enak. Maka saya cabut gigi itu, jadi agak luar biasa.
Dan berangkatlah ke dokter. Datang ke dokter nunggu antrian. Jangan dibayangin sakit gitu. Iya betul. Nunggu antrian. Makin sakit, makin terganggu, makin luar biasa, luar biasa. Setelah masuk ke ruangan dokter, disuntik kita pakai obat penahan rasa sakit. Dibersihkan, dicabut bahkan. Keluar dari ruangan dokter, istrinya bertanya kepada sang suami. Bagaimana sakit giginya? Ayah Abi, ayang Embeb, dan lain sebagainya. Dijawablah oleh suaminya. Luar biasa dokternya. Itu syirik kecil yang tidak terlihat dan terjaga. Luar biasa dokternya. Lah itu luar biasa dokternya. Dokter yang nyiptain siapa? Allah. Itu dokter yang membuat dia bisa memberikan dan mengurangi rasa sakit. Siapa yang izinin Allah? Kalau nggak diizinkan, bayangkan itu sakit bisa membesar, bisa bengkak. Lupa Alhamdulillah. Coba kalau ditanya itu kalau orang yang luar biasa gitu ya. Yang tidak menyekutukan Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ini dokternya. Wasilah dokternya. Allah yang menyembuhkan. Ini paling penting. Karena Allah benci kepada hamba-hambanya yang menyekutukan. Cemburu Allah itu. Ketika ada hambanya yang menyekutukannya adalah cemburu. Luar biasa. Allah itu maha cinta. Tapi kalau sudah ada hambanya yang cemburu, Allahu Akbar. Luar biasa. Bayangkan. Cemburunya Allah itu luar biasa. Berkah ditutup, rezeki seret, ya. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana Allah tidak cemburu. Allah cemburu maksudnya. Iya karena budu wa iya karena stain. Itu yang paling penting. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah saya lupa nih. Udah tiga ya Hia variabelnya. Sebenarnya banyak variabelnya. Saya Sudah tiga tadi sampaikan Ustaz, ya. Silakan. ada empat saja. Siap. Terakhir itu, oh ada lima. Terakhir itu yang keempat dan kelima. Yang keempat itu sedekah. Sedekah itu menjauhkan bala. Bayangkan, ya, bayangkan. Sedekah dan silaturahmi. Yang keempat itu. Silaturahmi memperpanjang usia. Silaturahmi selain memperpanjang usia melapangkan rizki. Setelah kok aneh ya orang yang pandai silaturahmi kok awet muda. Lah iya tiap ketemu orang minta doa awet muda. Ya iya setiap ketemu orang suka disuguhin makanan itu rezeki. Maka ketika orang bersilaturahmi minta doa, minta ini, minta itu, ya doa maksudnya ini itu ya. Itu akan Allah selamatkan. Silaturahmi. Man haba yusatullahu fi rizkihi wa yusalahu fi asarihi fayasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya. Barang siapa yang ingin dimudahkan dan diperpanjang usianya. Maka sambungkanlah tali silaturahmi. Itu. Bayangkan. Yang terakhir, sebelum nanti ada tanya jawab. Yang terakhir adalah bagaimana kita berbakti dan mengabdi kepada guru. Ingat, guru itu nggak ada bekasnya. Kalau ada orang, ada guru, ada siapapun menyampaikan bahwa guru ada bekasnya, itu kebangetan. Guru nggak ada bekasnya. Bahkan nanti guru itu akan dimintakan pertanggungjawaban di padang mahsyar. Apa ilmu yang kau berikan kepada muridmu? Dan dia akan menggaransi kalau memang ilmunya benar, dasarnya benar, ilmu ini adalah ilmu yang datang dari engkau ya Allah. Bertanggung jawab. Jangan dikira guru itu nggak bisa bertanggung jawab. Berat tanggung jawab. Makanya saya mah kalau dibilang, oh Ustadz, Pak Ustadz nggak punya murid. Oh gah, lu pikir diri kita aja sendiri belum kita bisa bertanggung jawabin. Punya murid, Masya Allah. Satu, 100, bayangkan kalau muridnya ada 100.000. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Punya jamaah aja, bukan punya, ketemu jamaah aja, suka dicap ini jamaahnya Pak Ustadz. Enggak lah, bukan. Pertanggungjawabannya, hei manusia, hei Fulan bin Fulan, dulu engkau jadi penceramah,
Engkau kemanakan itu jamaah-jamaahmu? Kenapa engkau jamaah tidak diberikan pengingat? Luar biasa, Ustaz. Bisa stres kita dari Padang Mahsyar. Udah mau pertanggungjawaban kita, masih banyak lagi jamaah kita jadi murid-murid kita. Nah, tapi bagaimanapun yang namanya guru, guru adalah orang yang sangat luar biasa. Sosok yang harus kita hormati dan harus kita bakti. Hormati dan bakti. Sampai hari ini saya masih ingat banget guru-guru saya yang sudah wafat. Pak Kayat almarhum itu guru SD saya. Pak Yayat almarhum guru elektro di SMP saya. Guru ngaji saya Kiai Haji Abdullah Yahman ada juga. Masih ingat saya almarhum almaghfur lah para guru-guru saya. Luar biasa. Jadi apa yang menjadi dan ini masih banyak Ustadz. Mudah-mudahan diundang lagi. Mudah-mudahan ya nanti ya dijawab ya. Mudah-mudahan saya diundang lagi nanti masih ada. Ini batch satu apa ya episode satu. Karena berkah itu banyak banget tolak ukurnya. Ya, dalam kehidupan pribadi ini. Belum lagi dalam kehidupan keluarga, belum lagi dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Syukur-syukur eh, saya pengen teman-teman yang hadir di sini, para jamaah Majelis Cinta, dikerahkan semua sahabat-sahabat yang ada di WA-nya sebagai penyeru kebaikan pasabakul khairat agar diundang ke sini karena di sini banyak guru-guru kita, banyak para asatid, para kiai. Ya elah, udah mak gratis ya daripada jauh-jauh antri. Kadang-kadang kan ada tablik akbar di mana antri hujan-hujanan gitu. Ini mah enggak. Ya digital, online, ya gratis pula. Ayo dong belajar. Sama-sama belajar. Saya tidak mengajari Bapak Ibu, tapi saya belajar bagaimana ketika saya berbicara. Telunjuk ini kan begini, Ustaz tuh. Ya, begini ya. Tapi yang empat itu kan ke kita, Ustaz. Dan sejatinya manusia itu kan dua mulut, dua telinga, satu mulut. Jadi itu fitrahnya, mulutnya itu cuma sekali, mendengarnya dua kali, ngomongnya cuma sekali. Maka mendengarnya berkali-kali. Maksudnya kita itu mengucapkan lisan jangan terlalu banyak. Tapi mendengar menyerap ilmu harus lebih banyak. Kenapa? Ya kadang-kadang kalau orang banyak tong kosong nyaring bunyinya. Saya selalu percaya itu kok. Banyak orang ngomong ini itu. Tapi ketika kita berbicara masalah ilmu, ilmu itu kan banyak. Ya, ngaji itu kan tidak hanya ngaji Quran, ngaji diri pun tahu. Ngaji diri itu mengkaji diri. Ya, tingkatan bagaimana di dalam mengaji Al-Quran itu adalah mengaji diri. Tingkatan sufi ini. Bagaimana kalau kita mencubit orang, cubit dulu diri sendiri. Bagaimana memukul orang, mukul dulu diri sendiri. Bagaimana mau menghardik orang, hardik diri sendiri. Dan yang paling parah bagaimana mau membunuh orang, masa kita bunuh diri kan gitu. Itu karena apa? Karena tidak pernah mengaji diri, mengkaji diri. Berat, ya. Cukup Dilan aja. Dilan, enggak lah cukup kita aja yang belajar. Pada serius amat bukanya pagi-pagi ya, belum sarapan udah dijejelin beginian. Ya Allah ya. Mohon izin saya tidak banyak apa bercanda. Ya baru pertama lah ya. Kita nanti di pertemuan berikutnya kita bahas dengan lebih santai. Karena ini pondasi yang namanya pondasi ini harus benar-benar tegas saya sampaikan. A ya A, B ya B. Saya kadang-kadang kalau nyampein itu ya mau sakit mau enggak yang dengerin ya biarin aja. Ya emang begitu. Mau bahagia selamat dunia dan akhirat emang harus kudu gitu. Gitu. Kudu dan mesti wajib begitu. Demikian Ustadz yang bisa saya sampaikan. Kita diskusi saja. Mohon maaf. Saya juga dalam berdiskusi ini kalau ada yang bisa saya jawab dengan gamblang saya jawab. Tapi kalau belum bisa saya jawab, saya biasanya nggak pernah jawab. Saya akan gali Siap. dulu apanya Subhanallah. sumbernya atau saya tanya ke guru saya yang masih ada. Karena khawatir, terkadang banyak sahabat-sahabat saya, mohon maaf, main jawab. Tapi jawabannya itu luar biasa. Menjawab pertanyaan seseorang itu akan membuat seseorang itu baik, puas, atau enggak. Kalau kita tidak puas jawabannya, itu bahaya.
Tapi kalau saya mengarahkan kalau ada pertanyaan tuh jangan sampai berpuas diri, tanya lagi ke yang lain. Baik Ustadz, saya serahkan kembali kepada antum. Tafadhol ya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Ihsan Syaban, luar biasa sekali. Eh, banyak ada 5 tadi ternyata yang udah disampaikan oleh Ustadz agar kita bisa punya bekal untuk selamat khususnya di akhirat nanti. Subhanallah, termasuk tadi untuk berbakti pada guru. Dan saya sangat setuju daripada orang tua, tentu saja guru adalah seseorang yang pantas dan selayaknya lah untuk selalu kita ingat dan kita berbakti atas ilmu yang pernah diberi pada kita. Ustadz, ini ada ditanya jawab ini pertanyaan pertama, mohon izin langsung saja Ustadz ya. Boleh, boleh. Assalamualaikum Ustadz, izin mau tanya, bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam berbuat kebaikan, terutama kepada orang yang pernah menyakiti atau zalim pada kita? Ini tuh jauh pertanyaannya tuh bikin saya senyum sendiri Ustaz. Karena saya pun agak sulit melakukan ini tuh sulit. Oh Ustaz kan Ustaz. Ustaz juga manusia kali. Orang zolim sama kita. Terus kita Ya, berbuat baik. Sulit kok. Apalagi istiqomah. Sulit saya bilang. Orang kita sudah berbuat baik, orang itu jahat sama kita. Ya elah. Kan kita bukan nabi. Manusia. Sulit Pak. Tapi bagaimanapun ceritanya, tetaplah berbuat baik walaupun hasilnya tidak baik. Ya. Kedua, bagaimana cara istiqomah agar kita bisa berbuat baik kepada orang yang menzolimin kita? Ya hadir di majelis ilmu, tanya dasarnya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, di circle yang memang kita bisa dijaga kesolehan kita, kepositifan kita, bahkan kita berbuat baik, berjalan di situ. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang suka gibah, itu kan banyak gibah syariah, Ustaz. Ibu-ibu pengajian ini kan luar biasa. Pengajian ini saya titip nih di Majelis Cinta. Jangan ada gibah syariah. Ya, para ibu-ibunya. Kenapa? Majelis banyak saat ini tuh Ustadz. Majelis banyak saat itu. Maka jadi tempat untuk berzolim ria. Bergibah. Ngomongin suaminya, ngomongin gelangnya, ngomongin mobilnya. Yang diomongin itu kok. Lo kok Ustadz tahu lah, saya kan sering ngisi di majelis banyak. Yang diomongin tuh bukan tadi dapat apa? Enggak. Paling selfie, jepret foto Ustadz, foto. Allah. Makanya saya nggak begitu apa ya, nggak begitu respon kalau foto tuh jarang Ustadz. Kecuali ya dia datang nyamperin. Kenapa? Karena jadi fitnah. Ya Ustadz kan jadi terkenal, ya bodoh amat mau terkenal mau enggak juga. Yang penting kita menyampaikan dakwah. Balik ini walau ya. Nah, bagaimana cara beristiqomah itu tadi? Berpatokan kepada hati, meyakini kepada hati, bagaimana kita berbuat baik harus berbuat baik. Walaupun hasilnya, hasil akhirnya, ya kebaikan itu bahkan jadi sakit. Lah Ustadz bisa ngomong gitu, saya ngalamin kok. Saya ngalamin. Bagaimana saya berbuat baik sama orang, dizolimin sama orang, difitnah sama orang tersebut. Emang saya istiqomah berbuat baik sama dia. Berhenti Ustadz. Ngerasain berhenti. Akhirnya saya setiap malam sebelum tidur suka berdoa, ya Allah maafkanlah dia, maafkanlah aku. Udah itu aja. Karena apa? Saya nggak bisa. Manusia kok. Oh ini Ustadz kok ngomongnya begini. Ya udah. Karena kita manusia. Kita harus real kok. Jadi Ustadz tuh harus real. Harus realistis. Yang diomongkan realita. Jangan dibohong-bohongin. Oh enggak. Ya mau orang dolim itu harus istiqomah. Harus begini, 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 begini. Lah, lu ngomong bener nggak kalau ada yang dolimin begitu? Ya, iya kalau saya gitu Ustadz. Saya sampai berhenti berbuat baik kepada dia. Saya hanya mendoakan saja bahwa ya Allah semoga dia sehat, panjang umur, berikan kelimpahan. Berarti saya doain aja. Maafkanlah semua dosa-dosanya. Saya nggak bisa berbuat baik sama dia. Sakit hati saya. Tapi kan memelihara dendam itu nggak boleh. Bahkan 3 kali bermusuh. Iya, saya nggak dendam nggak. Saya maafkan. Tapi manusia itu nggak bisa melupakan. Ingat itu. Manusia itu nggak bisa melupakan. Realistis aja. Daripada kita menggoreng hati kita jadi negatif, lebih baik stop it, berhenti. Kalau kuat lanjutkan, istiqomahkan.
Tapi kalau nggak kuat, lebih baik lambaikan tangan. Doa sama Allah. Makin lama makin parah nantinya. Itu yang harus kita pikirkan. Demikian Ustaz, ada yang lain Bang nggak? Subhanallah. Ini mudah-mudahan kita coba sekali lagi, Ustadz izin untuk mengundang jamaah kita, ibu bapak sahabat yang ingin bertanya lagi pada Ustadz Ihsan Syaban. Ini ngaji dengan cara keren ini. Ustadz sangat apa namanya being bold kata orang sana ya, orang Inggris ya. Apa Apa adanya tuh being bahasa bold. itu I Ustaz? like that. Artinya? Apa Jadi tuh arti? saya kira sudah jelas bahwa pesan dari Ustadz tadi buat yang bertanya tadi bagaimana bersikap untuk bersikap istiqomah kepada orang yang telah menzalimi. Nah, jelas sekali saya kira itu sangat sekali lagi buat saya pribadi itu sangat bisa dipahami. Dan kita undang sekali lagi ibu bapak sahabat untuk bertanya pada Ustadz kita. Oh, mungkin masih ini Ustadz masih ada yang punya apa namanya pilihan lebih mendengar dan mengikuti saja. Ustadz, kalau saya boleh bertanya, boleh juga ya Boleh Ustadz? dong, boleh dong, boleh. Silakan. Nah, Ustadz, ini terkait dengan bagaimana kita bisa mestinya mensikapi apa namanya seseorang yang mungkin pernah katakanlah menjadi teman atau sahabat secara umum, bukan sahabat dalam makna relationship. Ya, Mohon maaf tadi mic saya jatuh di Masya ini Allah. diloncati kucing Ustaz. Subhanallah. Mana maksud saya apakah pada suatu titik ketika misalnya em, kita merasa pernah memberikan berbuat baik kepada seseorang tersebut, sebaliknya juga orang tersebut pernah juga berbuat baik pada kita, namun setelah sekian tahun kemudian, misalnya ketika kita dengan niat yang sungguh-sungguh ingin bukan hanya sekedar menyambung silaturahmi, tapi juga ingin mencoba untuk katakanlah memperbaiki atau lebih membangun, memperkuat persahabatan. Tetapi yang bersangkutan mungkin setelah sekian lama tidak bertemu menyangka bahwa kita mungkin sudah mencoba memasang jarak atau membuat jarak sehingga mungkin gesture dari kita itu tidak begitu welcome. Apakah kita harus bersikap tetap biasa-biasa saja atau layakkah kalau misalnya agak kecewa begitu? Ustaz? Ya, kalau kecewa tuh wajar karena manusia. Eh, Bersikap sewajarnya aja, Ustaz. Saya juga pernah punya, ya bukan bukan pernah memang ngalamin kayak gitu. Udah lama gitu ya. Nggak ketemu, kita sering berbuat baik sama dia. Tahu-tahu kita telepon tuh seolah-olah, mohon maaf, dia sekarang jadi komisaris di salah satu BUMN. Padahal dulu satu lettingan sama saya kerja di radio. Ya, mohon maaf. Ketika saya WA, dia jawaban WA aja beda banget. Beda banget. Kerasa banget jawaban WA yang pakai emosional dan nggak pakai emosional biasa. Jawabannya singkat, iya Kang, ada yang bisa dibantu? Ceh. Ya begitu. Manusia tuh kan ada pada posisi ketika kita sudah ada di atas, lupa sama yang di bawah. Maka Allah sering hancurin, sering turunin. Saya ngalamin kok, Ustaz. Dari minus mau naik di atas dijatuhkan. Itu karena gara ngalamin. Bayangin kita udah kenal sama orang, orang nanya sama kita, San, apa kabar lo? Kita jawab, siapa nih? Sorry ya, gue nggak kenal. Jelah, sombong banget ya kayak gitu. Terus bagaimana orang yang bertanya dengan ingin menyambung silaturahmi dengan dia begitu? Ya kecewa. Lah Ustadz kecewa, gimana cara mengantisipasinya? Oh, udah tinggalin aja. Ntar juga ada butuhnya datang. Cari orang yang memang yang welcome sama kita. Tapi Ustadz, bagaimana ketika dia baik, menjadi orang baik, ya, ya gitu. Ya tetap berbuat baik saja. Walaupun hasilnya tidak baik-baik saja. Lalu saya sering kok digituin orang, bantuin orang ditipu, dihianatin. Kayak kemarin terakhir, kata saya jangan pernah melakukan ini ya sobat berbisnis itu.
Dilakuin sama dia. Oke, saya bilang lu pengkhianat. Dia komitmen, ya udah biarin. Loh Ustadz kok saklek amat ngomong, lah saya kan manusia, bukan wali. Jadi saya kalau ngaji di sini karena majelis cinta, justru saya ngomong begini karena cinta sama Bapak Ibu. Ya kalau saya ngomongnya baik-baik aja, ya begini, begini, begini. Allah, itu mah biasa. Ini saya ngomong by experience. Saya punya teman di kuliahan, udah jadi anggota dewan. Ditanya sama kita, Assalamualaikum Pak Dewan, jawabannya siapa nih ya? Padahal dia tahu tuh nomor saya. Saya bilang saya teman lu dulu kuliah. Udah gitu kagak dijawab-jawab. Dikiranya mau pinjam duit kali Ustaz kita. Padahal mah ya mohon maaf silaturahmi aja kan seneng ya. Akhirnya kita lebih baik menjalin silaturahmi dengan orang lain. Ya udah, sanggup teruskan, nggak sanggup tinggalkan menjalin silaturahmi itu. Nah, kita manusia, tapi bagaimanapun ceritanya, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, satu saja. Kuatkan hati jadi manusia tangguh. Ya terus. Pak Ustadz udah jadi manusia tangguh belum? Belum. Saya jadi lagi mencoba. Gitu Ustadz. Siap. Ustadz, satu pertanyaan mungkin terakhir dari Siap. jamaah Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana cara kita mengajak kebaikan ke setiap orang, walaupun anggapan orang tersebut menganggap diri kita ini tidak baik? Nah, gitu, Ustadz. Silakan. Eh, Mengajak kebaikan tuh, pas tabakul khairat, mengajak kebaikan tuh, ya nilainya cukup tinggi. Sangat tinggi malah. Tapi bagaimana ketika orang yang kita ajak kebaikan itu menganggap kita tidak baik, itu mah sudah biasa. Jangankan kita, baginda Nabi aja kan begitu. Ya, diajak kebaikan, baginda Nabi aja begitu. Ya, baginda Nabi ketika mengajak kebaikan tentang dakwah Islam, apa yang terjadi? Dilempar sama batu sampai tanggal gigi Nabi, sampai berdarah. Terus malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, apakah saya timpakan gunung Uhud kepada mereka? Lah, kata Nabi, jangan. Dari mereka akan lahir orang-orang Muslim yang pinter, yang cerdas. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu umroh, silakan berkunjung ke kota Taif. Nggak ada yang nggak Muslim dan nggak ada yang nggak jadi pengusaha. Bahkan jadi doktor segala macam segala macam. Itu kota yang ketika didatangi oleh Rasulullah, diajak kebaikan ke dalam Islam, malah melempari. Luar biasa. Ya tapi apakah kita bisa seperti Rasulullah? Ya belum tentu. Bagaimana caranya? Ya istiqomah saja. Ajak aja terus. Hukumnya adalah persisten dan passion. Ya, gigih dan sabar. Gitu aja. Masa kalah sama lagu? Siapa kemarin lagu yang lagi viral itu? Oh, Yura, Yura, Yura. Tidak Yura, tidak Yura gitu kan. Padahal kalimatnya gini, lagunya tuh lagu Dewa kan. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Aku bisa membuat kamu berbuat baik kepadaku meski kau tidak menganggap kebaikan itu baik yang aku berikan. Kan begitu bahasa. Betul kan? Caranya bagaimana? Ya tikung aja sepertiga malam, ngaji, doa. Empat manfaat ketika kita melaksanakan tahajud. Walaupun saya juga nggak pernah isi koma tahajud deh. Kalau lagi pengen sesuatu tahajud harusnya isi koma. Ustadz jujur amat, kok ngomongnya gitu, kok Ustadz nggak isi koma? Lah kita manusia sekali lagi. Ada titik di mana kita drop, ada titik di mana kita naik. Luar biasa. Jadi saya ingin ngaji di ngaji Majelis Cinta ini ngaji yang realistis aja. Benar-benar kita diskusi, benar-benar apa yang kita rasain. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang di kalau bahasa sahabat saya tuh kamuflase apa ya gitu. Jangan ada yang di lip servicein lah gitu. Kita sewajarnya dan karena memang Ustadz orang yang diajak kita tuh belum tentu ngikutin kita. Walaupun contoh ajak nih ke majelis cinta buat ngikut ngaji, belum tentu. Ya, belum tentu malah ngapain sih lu ngajak ngaji-ngaji pagi-pagi kan begitu jawabannya. Benar nggak? Udah pagi-pagi mah nggak usah ngaji gitu. Menyiapin sarapan segala macam. Tapi itulah yang namanya majelis cinta. Bagaimana nanti nih namanya luar biasa nih majelis cinta. Majelis cinta itu bagaimana
semua orang yang hadir di sini memahami arti cinta. Cinta itu luas maknanya. Apalagi kalau sudah Jalaluddin Rumi yang ngomong. Aduh, luar biasa. Ahli sufi. Apalagi kalau sudah Robi Al-Adawiyah yang ngomong. Karena Robi Al-Adawiyah itu ketika ditanya, aku seorang laki-laki, aku ingin menikahimu. Ada dua jawaban yang harus, ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Apakah kamu bisa menggaransi aku masuk surga? Yang kedua, Hmm. apakah kamu bisa menggaransi aku selamat dari api neraka? Wah, ngeri. Luar biasa itu. Itu cinta, memahami cinta. Makanya bagus nih, majelis cinta. Demikian Ustadz, nanti kita lanjut lagi di pertemuan Terima berikutnya. kasih. Karena ini kan berlanjut. Subhanallah. Kita berlanjut. Subhanallah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi kita akan tutup nanti itu saja dengan doa Ustadz, namun sekedap 10 second saja. Saya hanya ingin mengingatkan jamaah, ibu bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah bahwa Anda bisa cek atau update perkembangan terkait dengan tema, jadwal kita dan seterusnya di majelis cinta melalui nomor yang sudah ada di layar sebenarnya 0821 1812 8338. Dan buat ibu bapak sahabat yang ingin menyalurkan infak sedekah, silahkan juga dapat melalui BSI, juga ada nomor rekeningnya di layar. Dan tentu saja sekali lagi kita mengucapkan terima kasih yang sangat besar. Terima kasih yang sebesar-besar pada Ustadz kita, Ustadz Ihsan Syaban, yang ternyata berasal asli dari Aceh dan campur Sunda, Ibu Sunda. Iya, campur-campur Ustadz. Luar biasa ini Ustadz. Senang sekali saya telah mendapatkan banyak ilmu, dan hari ini pagi ini mendapat kesegaran yang baru dari Ustadz. You're being honest. Ustadz yang being honest, very very straight forward, luar biasa. Silakan Ustadz, mohon kami jamaah Majelis Cinta dipimpin Ustadz untuk berdoa bersama-sama. Baik, Kami persilahkan dengan hormat Ustadz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina Amin. wal mu'minat al ahya'i minhum wal Amin. amwat. Allahumma Amin. alhimni rusdi wa aidni min sari nafsi. Allahumma yassir la tu'asir rabbi tamim bi khair rabbi gfirli warhamni wazburni warfani warjukni wahdini wa'afini Amin. wa'fuani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir Amin. lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4 kali 4 16 Ustaz. Sempat tidak sempat harus dibalas. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang senggang boleh kita berjumpa lagi insyaallah. Buah jeruk, buah kedong-dong, buah delima itu namanya buah-buahan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga kita bisa diberikan usia yang panjang dalam kesehatan dan keberlimpahan. Saya Ihsan Saban, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Majelis Cinta harus terus dibesarkan, jamaahnya harus terus ditambah. Luar biasa yang hadir hari ini. Semoga Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah selamatkan di dunia Amin. dan di akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Insya Allah bertemu lagi kita dengan Ustadz Ihsan Syaban pada Baik. kesempatan jadwal yang akan datang sesuai dengan ketersediaan waktu beliau. Sekali lagi sampaikan takzim kita dan terima kasih kita pada Ustadz Ihsan Syaban. Ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dimuliakan Allah, insya Allah besok hari Majelis Cinta kembali hadir dengan penceramah pemateri, yaitu guru kita Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Sekali lagi esok hari Majelis Cinta hadir dengan guru kita Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Esok hari seperti biasa Majelis Cinta hadir mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekali lagi sebelum saya tutup kajian kita untuk edisi hari ini, saya mengingatkan bahwa ibu bapak sahabat bisa dapatkan update untuk tema, jadwal dan lain-lain pada nomor yang telah ada di layar, nomor WhatsApp yang bisa ibu bapak dan sahabat-sahabat akses itu 0821 1812 8338. Terima kasih. Akhirnya ya subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri semuanya. Assalamualaikum. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan